Assalamualaikum sahabat kreatif, selamat datang di Sew and Craft with Nuha. Yuk temani aku bikin 7 sampul Quran, 1 set sofa cushion, dan 1 tas. Ini adalah custom order dari 4 orang customer yang datang secara bersamaan. Berhubung udah mau deadline, jadi hari ini mau dikebut semua. So, let's get to the process. Langkah pertama pastinya aku bikin draft dulu. Bikin sketsa sederhana aja untuk model tiap item. Yang penting terlihat jelas bagian-bagiannya supaya nanti bisa ditentukan ukuran tiap bagian itu. Mungkin kalian lihat ini berantakan amat, ada angka yang dilingkarin, ada yang nggak dilingkarin. Tapi percaya deh, biasanya draft kayak gini hanya dipahami oleh pembuatnya aja. Oke, draft selesai. Sekarang mengambil kain yang sudah dipilih oleh customer. Dan tahu nggak guys, customer itu biasanya memilih satu motif utama aja. Sedangkan untuk kombinasi, kain untuk inner, itu aku yang nentuin. Alhamdulillah udah bikin hampir 1000 sampul Quran dan sampai saat ini belum ada customer yang keberatan dengan kombinasi yang aku pilihin. Dan aku enjoy banget sih di part ini karena sekalian aku belajar mix and match warna. Makanya nanti setelah produknya udah jadi dan customer senang dengan kombinasi yang aku pilih, itu rasanya puas banget. Yuk lanjut ke proses pemotongan kain. Oh ya, kertas yang aku pegang ini kertas template ya guys. Untuk sampul Quran yang ukurannya standar-standar, kecil, sedang, dan besar, itu biasanya aku udah punya template-nya. Jadi memudahkan banget kalau ada yang memesan sampul Quran itu ukuran dan modelnya standar. Cuma kan nggak semua customer pesannya standar aja. Kadang-kadang mereka pengen modelnya unik, sesuai dengan keinginan mereka. Nah, kalau kasusnya kayak gitu kan berarti harus diukur satu persatu. Nggak bisa pakai template standar. Setelah semua kain dipotong, bagian outer, sisipan dalam, dan juga tutup flap disetrika ke fislin. Aku punya 2 jenis fislin. Untuk outer biasanya aku pakai fislin yang tebal. Kalau untuk tutup flap dan selipan dalam pakai yang sedang aja. Jadi nanti bagian bodi sampul Qurannya lebih sturdy. Kalau untuk tutup flap dan selipan dalam mah nggak usah yang tebel-tebel, makanya aku pakai fislin yang sedang aja. Next, semua sisipan dalam dipasangkan dengan innernya. Meskipun nanti inner dari sisipan ini nggak bakal kelihatan, literally dia cuma di bagian dalam aja. Tapi tetap saya pilihkan warna yang relevan. Siapa tahu kan nanti pemiliknya pengen buka-buka, meriksa-meriksa sampai ke dalam-dalam. Kalau yang ini proses pengerjaan tutup flap. Velcro akan dipasangi ke bagian innernya. Kalau dulu untuk menempatkan velcro supaya presisi di tengah, aku ukur tuh pakai penggaris. Kalau sekarang tinggal dilipat 2 aja, ketemu bagian tengah, udah deh pasangin velcro. Cara ini lebih satset. Membuat lengkung pada tutup flap, aku pakai benda apa aja sih? Kadang-kadang CD, kadang-kadang tutup kontainer plastik, atau lakban, apapun yang penting bentuknya lingkaran. Selama hasil akhirnya nanti curve, pakai alat apa aja oke. Bagian ini dijahit semua. Detail kecil kayak tag untuk pembatas juga jangan sampai lupa. Karena kadang small details justru menambah value dari suatu produk. Untuk tali pembatasnya aku pakai pita gross grain. Ini tahan lama dan seratnya nggak mudah berudul. Terus juga nggak tebal saat diselipkan ke dalam Quran, sehingga nanti nggak bikin lembaran Quran bergelombang. Pitanya tinggal dimasukin aja ke dalam tag, lalu nanti dijahit. Alhamdulillah tag selesai, 7 pieces. Tutup flap yang udah dijahit tadi, digunting aja kelebihannya, lalu dicekris-cekris di bagian lengkungan. Nah betul, ini dilakukan satu persatu dan harus ekstra hati-hati karena jangan sampai benang jahitnya kena gunting. Kenapa harus dicekris-cekris? Supaya saat dibalikan bagian lengkungannya rapi. Ini adalah satu ilmu jahit yang nggak boleh kalian lupa. Untuk produk jahit apapun, bagian lengkungan itu harus dicekris, harus. Kalian nggak mau kan di produk jahit kalian ada sudut-sudut di bagian lengkungan. Alhamdulillah tutup flap kelar semua. Jangan lupa di sekelilingnya ini nanti dijahit tindas ya guys. Maaf bagian yang ini missed, nggak terekam. Oke, kita balik ke bagian sisipan dalam. Setelah tadi udah dijahit, innernya dikebelakangin kayak gini ya. Terus dijahit tindas. Pastikan semua inner dikebelakangin, gak ada yang ngintip-ngintip. Satu tips untuk teman-teman saat menjahit dalam jumlah banyak, yang warnanya mirip-mirip disatukan aja meskipun motifnya beda. Karena nanti kan akan dijahit dengan benang yang sama, jadi nanti gak bolak-balik ganti benang di mesin. Coklat disatuin dengan coklat, abu-abu dengan abu-abu, dan begitu seterusnya. Saatnya mengaplikasikan renda ke sampul Quran. Dalam hal perendaan wajib punya beberapa model renda. Ini sih menurutku ya.
Karena meskipun sampul Qurannya ditujukan untuk customer yang berbeda dan tentunya dia nggak akan tahu renda miliknya sama dengan punya orang lain, menjahit dengan warna dan motif yang berbeda-beda itu nambahin mood banget sih. Satu hal lagi, selalu pasang label brand kalian di setiap produk yang kalian buat. Karena ini juga bagian dari marketing. Jadi kalau suatu saat nanti ada yang suka produk kalian, mereka tinggal cari tahu dari nama brand yang udah tertera. Yang aku punya ini bahannya dari kain katun, lebarnya 2 cm. Banyak kok di marketplace, harganya juga nggak terlalu mahal, bisa kalian desain sendiri atau minta dibuatkan desain. Kalau sudah dipasangin renda, sudah dipasangin label, semua sudah dijahit tindas, tinggal disatu-satukan aja. Kalau semuanya sudah terpasang, tinggal di sandwich aja dengan inner. Ditahan dengan menggunakan jarum pentul, terus nanti dijahit sekelilingnya, ditinggalkan di bagian bawah sekitar 10 cm nggak terjahit. Ini dia bagian yang tidak terjahit, dari lubang ini tinggal dibalikkan aja. Dalam dunia jahit menjahit ini namanya teknik lahiran. Karena dari lubang kecil dibalikkan dan dikeluarin deh semua tuh bagian produknya. Pastinya bakal kusut sih, makanya nanti pas udah rapi semuanya jangan lupa disetrika. Bagian pojok-pojokannya didorong saja pakai alat bantu supaya lancip dan bagus. Alhamdulillah ini udah kelar semua dibalikkan, lubang pembaliknya juga udah ditutup. Semua kelebihan benang yang keluar-keluar dan terlihat dibuang. Jangan sampai barang tiba di tangan kostumer dalam keadaan ada benang-benangnya, itu nggak rapi banget. Dan tada! Ini dia 7 sampul Quran aneka ukuran yang siap dikirim, udah rapi tinggal packing. Untuk tote bag saya nggak merecord banyak prosesnya, yang pasti hasilnya kayak gini guys. Customer senang banget dengan hasilnya, katanya beliau mau pakai untuk kekajian tepat mukena dan Al-Quran. Sama halnya dengan sarung bantal sofa, saking buru-burunya nggak terekam sama sekali. Tapi hasilnya kayak gini ya guys. Motifnya pilihan customer dan kombinasinya aku yang pilihin. Beliau pesan set cushion kayak gini yang pernah aku post di IG. Alhamdulillah semua kelar dan siap dikirim ke pemilik masing-masing. Terima kasih udah nontonin sampai selesai ya teman-teman. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.